بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Alhamdulillah telah dikumandangkan ya ayat-ayat suci Al-Qur'an yang telah dikumandangkan oleh Ustaz Ramadan Al-Hafiz. Mudah-mudahan menambah keberkahan pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Berikutnya sama-sama kita dengarkan sambutan pertama kita mintakan kepada Ketua DKM Masjid Laksamana Muhammad Cengho kepada Bapak Dr. Syahrial M. Purba, kami persilahkan dengan segala hormat. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Segala puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini merupakan hari yang paling bahagia bagi sebuah masjid Cengho yang lebih kurang baru 2 bulan kita resmikan. Yang mana seperti kita ketahui pada hari ini kita kedatangan seorang yang terkenal sebetulnya di dunia maya sebagai seorang kristolog. Kenapa? Karena dia menguasai
tentang kitab suci Kristen, Alkitab, Injil. Dia mempunyai bibliotek tentang Alkitab ini begitu lengkap dan begitu banyak, sehingga di dalam podcast dari Ustadz ini, dari beliau, tidak ada satu pun para pendeta-pendeta yang mampu untuk berdebat dengan beliau ini. Oleh karena itu kita merasa berbahagia pada hari ini kita dikunjungi oleh beliau, entah mungkin karena sama-sama ada nuansa Cina-nya, nggak tahu saya ya. Karena Ustadz ini juga dari keturunan Tionghoa dia, marganya Tan. Kalau masjid ini nggak tahu saya, Cheng Ho lah barangkali ya, yang jelas Cheng Ho ya. Jadi Bapak, Ibu-ibu, saudara dan anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah. Ya, tak lupa pula kita mengucapkan selawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kiranya kelak di kemudian hari kita mendapatkan syafaat oleh beliau di dalam surga Jannatul Naim, ya Allah. Untuk mempersingkat waktu, kiranya dalam mukadimah tadi telah saya sebutkan kita kedatangan seorang kristolog, seorang yang sebenarnya dia tidak menginginkan disebut dirinya seorang al-ustadz. Sama-sama kita dengar tadi dia tidak ingin disebutkan dia seorang ustadz. Tetapi mungkin bagi kita janggal untuk tidak mengatakan Koh Dondi ini bukan seorang ustadz. Tapi begitupun kita ikutkan aja lah. Koh Dondi. Ya. Ustadz tadi saya pulang. Oh ya. Iya, ampun Ustadz, ampun. Jadi untuk secara sepintas kedatangan beliau ke tempat ini memang sangat-sangat mendadak ya, karena 2 hari yang lalu atau lebih kurang tepatnya 3 hari yang lalu pada hari Kamis kami diberitahukan oleh Ibu Andika. Andika ini sebenarnya adalah ajudan editor dari Koh Dondi. Jadi ibunya Andika ini dia bekerja sebagai juru masak di pondok pesantren Hidayatullah Al-Furbantah Hidayatullah di belakang. Jadi karena beliau menginginkan sekali agar Ustadz Dondi ini, Koh Dondi ini datang ke Brastagi untuk mengunjungi kita, maka saya pikir tidak ada salahnya seandainya Koh Dondi ada waktu. Dan kebetulan memang Koh Dondi punya waktu datang mengunjungi Medan dan sekitarnya. Jadi alangkah kita beruntung pada hari ini untuk mendapatkan jadwal dari beliau. Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu, kita persilakan sajalah beliau untuk bercengkrama dengan kita, apapun nanti temanya, mungkin dia sudah tahu apa yang akan diberikannya kepada kita dalam rangka penguatan akidah kita, dalam rangka mencegah terjadinya pemurtatan untuk memperkuat keimanan seorang mu'alaf yang baru memeluk agama Islam. Jadi untuk bersingkat waktu, saya pikir kita akan memasuki acara berikutnya Ustaz ya, agar jangan terbuang-buang waktu, karena 1 menit pun kehilangan waktu dari Koh Dondi ini kita sangat dirugikan ya Koh Dondi ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Dr. Syahril M. Purba telah menyampaikan. Maka langsung saja kita masuk pada talkshow ya. Talkshow kepada Koh Dondi. Saya undang untuk hadir ke depan Ustadz Habibullah Lubis untuk menjadi moderator, ya, karena sifatnya talkshow ya. Ya, silakan Ustadz. Ustadz nanti yang apa? Yang memandu ya, Ustadz. Silakan Ustadz.
Jadi saya serahkan kepada Ustadz Habibullah Lubis untuk memandu kegiatan talkshow kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Oh, gini. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua untuk bisa hadir di rumah Allah yang kita cintai ini, di Masjid Muhammad Cheng Ho. Semoga niat kita dari rumah, dari tempat pekerjaan kita, dari tempat hiburan kita datang ke rumah Allah ini, Allah angkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang biasa kita lihat di dunia maya. Ada ini kok jauh-jauh dari tengah hutan di balik gunung selalu nengok YouTube. Kodondi. Oh ya? Masya Allah. Selalu nengok YouTube, gitu kan? Ada sinyal ya. Sekarang kesempatan Allah berikan ketemu langsung, perjalanan 1 jam kok. Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai kemari, Masya Allah. Udah gitu juga ada dai-dai minoritas, dai-dai pedalaman yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu sebab banyak lembaga-lembaga dakwah, banyak aktivis-aktivis dakwah, baik organisasi maupun pribadi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan ini kok. Masya Allah. Nah, ini minta ilmu, minta penguatan akidah, yang mana para dai-dai yang di pelosok-pelosok begitu. Mereka butuh siraman rohani agar semakin yakin, semakin semangat dalam mengajak saudara-saudara kita yang baru masuk Islam. Hadirnya juga masjid ini salah satu yang dilatar belakangi dengan banyaknya saudara-saudara kita yang bersahadat. Alhamdulillah. Di sini juga tempat pembinaan mualaf. Alhamdulillah. Ada model pesantrennya juga. Ada juga untuk khusus untuk anak-anaknya. Alhamdulillah. Sebelum lebih lanjut, ini sedikit sedikit grogi sebenarnya nih. Santai aja, Ustaz. Sebab saya belum pernah nengok Masjid Muhammad Cheng Ho ini sebanyak ini. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang hadir. Masya Allah, tabarakallah. Ini suatu keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua dengan hadirnya Kohdondi di masjid yang kita cintai ini. Semoga menjadi spirit, memberikan semangat ruh baru untuk kita semakin yakin, semakin cinta kepada Allah. Amin. Semakin semangat kita dalam membaca Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Adapun saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu majelis tahlim yang sudah menyisihkan waktunya bisa hadir di kesempatan tablik akbar yang dikemas dengan talk show, yang mana kita selalu melihat beliau dari IG, dari YouTube, gitu kan, dari media sosial. Nah, sekarang kita ketemu langsung sama beliau di dunia nyata, bukan di dunia maya. Masya Allah, ini suatu keberkahan, anugerah tersendiri bagi kami warga masyarakat Kabupaten Karo,
khususnya yang ada di Brastagi, Masya Allah. Untuk mempersingkat waktu, apa saya jelasin profil Koko dulu? Nggak usah nanti sekalian. Sekalian. Salah soalnya di media ada yang salah. Saya. Jadi saya aja yang jelasin dah. Masya Allah. Kurangin kerjaan host berarti. Iya. Masya Allah. Ini untuk mempersingkat waktu acara, ini kami persilahkan kepada Koko ya untuk sepatah dua kata, mungkin nanti diisi dengan sesi tanya jawab. Baik. Sebab beliau latar belakangnya lebih senang face to face. Ya. Nah, tanya jawab. Soal beliau ini adalah seorang kristolog, perbandingan agama. Beliau mendalami Injil dan mendalami Al-Quran. Alhamdulillah Allah gerakkan hatinya, tercelupkan hidayah. Ya. Nggak usah pakai mic, udah suaranya sudah kuat. Dalam menyelami Al-Quran Allah berikan hidayah. Inilah hidayah, hanya Allah yang berhak memberikan, siapa yang berhak menerimanya. Masya Allah. Saya mungkin ketemu beberapa orang mualaf yang termasuk salah satu juga Felix Xiao. Beliau semakin yakin, semakin semangat. Makanya kita yang lahir dalam kondisi Muslim, orang tua kita Islam, ibu kita Islam, mau nggak mau kita masuk Islam. Tapi kita kurang semangat dalam beribadah. Ini apa masalahnya? Nah, pada kajian ini, iya, semua. Ini biar dijelaskan sama beliau agar semakin semangat bagaimana menjalani Islam secara kafah. Kepada Koko kami persilahkan dengan hormat. Tafadhol maskuro. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Semangat sekali ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya bisa berada di Masjid Laksamana Muhammad Cheng Ho ya. Masya Allah. Tadi kalau dibilang kayaknya jangan-jangan nih karena namanya Cina-Cina dikit ya. Bukan Cina-Cina itu sama Cina beneran ya. Tapi ada satu hal yang mirip ya dengan nama saya. Kalau nama saya kan Dondi Tan. Tan itu marga saya. Nah ya, marga itu kalau bahasa Hokkien ya, orang Chinese kan ada dialek macam-macam. Mandarin internasional, Hokkien itu termasuk dialek bahasa daerah. Ada Hokkien, Ke, Teochew dan sebagainya. Kalau dialek Hokkien, marga itu Se. Jadi saya Dondi, Setan. Bukan seton ya, setan. Nah, nama lengkap Cina saya itu Tan Sin Ho. Nah, jadi mirip kan dengan Laksamana Cheng Ho, gitu. Makanya saya paksain ke sini. Alhamdulillah, tapi saya sudah mengunjungi beberapa masjid Cheng Ho yang juga ada di kota-kota lain, ya. Di Palembang sudah sering saya datengin di Palembang. Karena berdiri, nggak kelihatan. Waduh. Dia permintaan ini. Yang biru. Bukan saya nggak kuat berdiri, Bu. Iya sama. Kalau lama-lama saya tadi udah cukup capek soalnya tadi saya. Udah dua kali ceramah tadi. Ini aja. Ini. Ya. Iya, ini kursinya yang kerendahan kayaknya. Ya, bismillah. Kelihatan, Bu? Belum? Oh, belum. Apa saya berdiri sini?
Jangan. Alhamdulillah. Ya, jadi tadi saya entah bagaimana ya, saya yang namanya orang dengan ras Cina, pasti kalau dengar nama Cina kan juga pasti ada rasa bagaimana ya? Pasti ada rasa satu lah gitu ya. Sama dengan ibu. Ibu kalau di Jakarta ketemu orang Karo, gimana rasanya, Bu? Ya kan? Tetapi yang harus kita renungkan hari ini begini. Apakah saya bisa milih lahir untuk jadi orang Cina? Tidak bisa. Apakah ibu bisa milih lahir jadi orang Karo? Nggak bisa juga. Kenapa, Bu? Kalau nggak bisa milih, berarti kita boleh sombong nggak, Bu, sama ras lain? Nggak boleh. Itu intinya. Ya, berarti Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kita takdir yang mutlak. Kita nggak bisa milih mau lahir jadi orang ras apa. Berarti kita tidak boleh merasa lebih tinggi dari ras yang lain. Berarti di dalam Islam tidak ada rasis. Alhamdulillah. Itu yang menjadikan saya sangat istilahnya kepincut gitu sama Islam. Ya, kepincut itu artinya apa? Jatuh cinta. Karena Islam tidak mengenal rasis. Mau orang itu sipit, mau orang itu rambut keriting, mau orang itu kulit putih, mau orang itu kulit merah, tidak ada bedanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri berkhutbah ketika haji wada apa? Orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Betul ya, Ustaz ya? Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari mereka apanya? Takwanya. Alhamdulillah. Berarti kita tinggal balapan, Bu. Kita balapan takwa, siapa yang lebih bertakwa? Itu yang lebih dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berarti kalau begitu di dalam Islam tidak mengenal suku lain lebih tinggi daripada suku yang lain. Ras lain tidak lebih tinggi dari ras yang lain. Yang terjadi di dunia bagaimana, Bu? Ada dulu ya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, orang bangsa Jerman merasa mereka sebagai bangsa Arya, mereka merasa ras mereka lebih tinggi dari bangsa lain, mereka merasa harus lebih unggul dari bangsa lain. Begitu juga ada orang-orang Yahudi, karena mereka dianggap dipilih oleh Tuhan sendiri, mereka menganggap bangsa-bangsa di luar bangsa mereka lebih rendah dari mereka. Yang terjadi memang seperti itu, karena memang sudah kecenderungan manusia, mereka merasa mereka lebih unggul dari bangsa lain, sehingga mereka merendahkan bangsa lain. Agama yang lain ada nggak, Pak? Yang pakai kasta, sistem kasta? Ada ya? Kalau Islam ada nggak, Bu, kasta, Bu? Nah, ada. Berarti ibu, bapak di sini semua dibedakan hanya dari apa? Jenis kelamin. Iman kan sama, iman. Ya kan, semua kan imannya iman Islam semua kan? Nah, alhamdulillah. Di sini banyak mualaf. Banyak mualaf, Bang. Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, nggak banyak ya? Saya pikir tadi separuhnya mualaf. Rata-rata sudah cukup lama kali ya? Cukup lama. Yang paling lama berapa tahun? Kok udah berapa tahun kok? 24 tahun. Nggak malu ya? Nggak malu ya? Udah 24 tahun masih disebut malam kok. Jangan kok, saya aja 10 tahun udah nggak mau disebut malam. Saya mau lebih suka disebut mantan kafir aja. Lebih baik mantan kafir daripada mantan muslim kan, ya? Nah, artinya apa? Sebagai seorang muslim, itu artinya adalah orang yang hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim artinya itu orang yang berserah diri, ya, bukan orang yang harus sholat gitu, bukan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa dirinya muslim harusnya berserah diri hanya kepada kirain dukun. Allah ya Pak ya, benar ya. Jangan sampai dukun ya. Itu nggak boleh. Jadi kita hanya harus berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena yang paling tahu kondisi kita sebagai manusia, yang paling mengetahui kita ini terbuat dari apa, yang paling mengetahui hati kita bagaimana, yang paling bisa membolak-balikan hati manusia cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia yang paling mengetahui kita, makanya kalau dia memberikan perintah sholat, gimana? Berarti kan dia tahu gunanya sholat buat manusia apa. Nah,
Kalau ada manusia yang merasa dirinya muslim, tapi masih ogah-ogahan sholatnya, gimana dong? Jadi kalau sholat itu kewajiban atau bukan, Pak? Kewajiban Yakin, Pak? Benar, yakin. dan suatu keharusan. Bukan kebutuhan ya? Kebutuhan. Oh, kebutuhan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kewajiban buat anak-anak aja, Pak. Iya. Buat kita kebutuhan, Pak. Gitu ya. Jadi sholat itu adalah kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Karena yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Puasa kebutuhan atau kewajiban, Bu? Buat kita orang dewasa. Kebutuhan juga. Kalau kita merasa butuh dengan puasa, insya Allah kita merasakan gunanya puasa. Tapi kalau kita hanya menganggap sebagai kewajiban, sudah ditunaikan selesai, rasanya nggak ada. Betul, Pak? Nah, zakat gimana, Pak? Kebutuhan kita bukan? Kebutuhan kita bukan zakat. Kebutuhan juga. Karena apa? Dengan kita berzakat, kita membersihkan harta kita. Sedangkan yang kita bersihkan itu adalah hak daripada orang lain yang lebih membutuhkan. Berarti kita butuh mengeluarkan zakat kita dari harta kita, Pak. Itu kebutuhan kita. Betul, Pak? Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ilmu saya nggak salah ya, Pak ya. Alhamdulillah. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai perkenalan gitu ya, saya kembali ke Islam. Jangan kira, Pak, saya lahir bukan muslim loh. Saya lahir juga muslim loh, Pak. Jadi semua manusia lahir muslim, Pak. Jangan salah, termasuk koko-koko ini, termasuk cici itu. Semua manusia lahir muslim. Semua bayi lahir muslim. Semua manusia lahir fitrah. Betul nggak, Pak? Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya muslim. Muslim artinya suci, berserah diri, Pak, yang paling tepat ya. Muslim adalah orang yang hanya bisa berserah diri kepada siapa? Penciptanya. Pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan kita tentunya tahu kita butuh apa gitu. Seorang manusia lahir fitrah, artinya dia muslim. Ketika dia besar, dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya. Dulu misalnya ada koko jadi apa? Buddha. Yang jadian Buddha orang tuanya. Saya dulu Kristen juga karena orang tua saya yang jadiin. Tapi ketika kita sudah mendengar Islam, kita sudah menerima Islam, kita sudah memeluk Islam nih seperti sekarang, sebenarnya kami ini tidak pindah agama. Kami kembali ke fitrah kami sebagai manusia. Sama seperti fitrah bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Sama seperti fitrahnya manusia, apapun suku dan rasnya. Ya, jadi fitrah manusia adalah muslim. Orang yang sudah beragama di luar muslim, di luar Islam, ketika dia masuk Islam, dia kembali ke fitrah manusia. Itu intinya, Pak ya. Jadi saya menyampaikan ini sebagai apa yang saya ketahui ketika saya mulai mempelajari Islam. Di Islam tidak ada rasis, di Islam ternyata fitrahnya manusia. Dan kita juga ternyata sebelum lahir jadi manusia, jiwa kita sudah bersyahadat. Jiwa kita sudah berikrar bahwa Rob kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lahir, bapak-bapak, ibu-ibu yang lahir di keluarga Islam, alhamdulillah, setiap hari bisa menjaga syahadat bapak-bapak. Saya dulu sama yang lain pernah dikafirkan, Pak. Kami sudah lupa pernah syahadat, nggak tahu lagi syahadat itu apa. Ya, tetapi ketika kita mengulang atau mengucapkan dua kalimat syahadat, kita sedang mengulang ikrar kita dulu ketika di alam ruh. Ya, jadi sebenarnya kita ini diciptakan sudah ada skenarionya, sudah ada, ya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu nanti selamanya sampai meninggal jadi muslim, insya Allah. Nanti ada orang yang selamanya kafir juga Allah sudah mengetahui. Itu semua sudah diketahui. Ya, jadi saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu, yuk tetap kita jaga iman kita. Yuk tetap kita jaga akidah kita. Kita harus ingat dulu kita lahir muslim, kita juga nanti harus mati dalam keadaan muslim. Namanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya.
Di dalam dunia pasti ada ujian. Pastilah ya, ujian dari dalam keluarga sendiri, ujian dari luar. Di daerah ini yang saya dengar katanya Islam dan Kristen kira-kira 60 Kristen, 40 Islam, betul Pak? Yang lebih kecil 20 yang Islam yang Islam. 20%-an. Oh, alhamdulillah. Baiklah, masih 20%, alhamdulillah ya Pak ya. Daripada 5% ya Pak. Berarti kan bapak-bapak ini kan hidup di lingkungan yang penuh dengan apa ya? Boleh dikatakan rayuan, ya, ajakan untuk masuk agama mereka. Agama mereka, karena saya udah lama di sana, saya tahu Pak bahwa agama Kristen itu memang agama yang diharuskan mengajak orang di luar Kristen untuk masuk agama Kristen. Ya, kenapa? Oh, kedengaran ya? Mau saya bacain ayatnya Pak? Mic-nya kurang. Baik, nggak apa-apa gini, maksud saya gini. Kita tetap harus menghargai saudara-saudara kita Kristen yang lain ya. Dalam konteks hidup bermasyarakat. Mereka orang Kristen itu juga orang-orang yang baik, yang saya bisa katakan baik ya. Dalam arti menjalankan agamanya, mereka juga diperintahkan mengasihi sesama manusia. Ya, ajarannya baik, ajarannya adalah ajaran kasih. Tetapi di dalam kitab mereka juga ada perintah untuk mengajak orang masuk agama mereka. Ayatnya ada di Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintahnya di dalam kitab mereka. Tetapi mereka juga diperintahkan untuk berbuat kasih kepada sesama manusia. Nah, masalahnya begini. Negara Republik Indonesia itu kan sudah menjamin setiap warga negaranya untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Betul ya? Ada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 2. Tetapi di dalam hal pensiaran agama, pemerintah Indonesia juga mempunyai produk hukum. Namanya keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, yang mengatur pensiaran agama. Di dalam bab 3 pasal 4 dikatakan dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Jadi sebenarnya kegiatan mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama tertentu itu dilarang oleh pemerintah. Ya. Kalau kita Islam, kita agama misi bukan? Yakin? Kita agama misi bukan Pak, Islam Pak? Misi. Kita juga diminta atau diwajibkan berdakwah. Bagaimana caranya dakwah kita yang paling ringan? Yang paling ringan, gimana caranya? Senyum. Ya. Senyum kepada orang bukan muslim, itu sudah merupakan dakwah. Dakwah yang paling ringan. Menghilangkan rintangan di jalan, di tengah jalan, itu juga sudah dakwah. Itu sudah lebih tinggi lagi dakwahnya. Ya, dakwah lagi dengan cara misalnya mengajak orang mengingatkan sesama muslim, itu dakwah yang sudah lebih tinggi lagi. Tetapi kalau kita mengajak orang yang sudah beragama, kita boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, karena ada aturan pemerintah. Yang paling jauh yang bisa kita lakukan apa? Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Karena di dalam Islam kita tahu adalah ikroha fiddin. Andalakum dinukum waliyadin. Jadi kita, walaupun kita tetap sama-sama agama misi, yang boleh kita dakwai adalah orang-orang yang belum beragama. Kita juga melakukan itu. Ya, Dewan Dakwah yang saya tahu juga mengirimkan dai-dainya ke daerah-daerah yang penduduknya belum kenal Tuhan, belum beragama. Itu juga kita lakukan. Kita bawa nih anak-anak atau penduduk mereka yang mau masuk Islam, bawa ke kota besar, kita ajari bahasa Indonesia, karena mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Di lingkungan mereka masih ada incest, ya, nggak kenal WhatsApp, nggak kenal Instagram Pak. Mereka pakai baju seadanya dari daun-daun,
tidurnya masih di sembarang tempat, di atas pohon gitu, makan juga hasil buruan aja. Kalau ada yang meninggal cuman ditaruh, ditutup daun, tinggal pergi. Baru mereka pindah. Ya, kita bawa ke tempat kita ajari peradaban, kita ajari bahasa Indonesia, sampai akhirnya ada yang sekarang sudah hafal Quran 5 juz, Masya Allah. ada yang sudah hafal Quran 7 juz, alhamdulillah. Terus kita lakukan seperti itu. Tapi itu kita lakukan kepada orang-orang yang belum beragama. Nah, kalau saudara kita itu mereka juga melakukan hal sama di daerah-daerah yang belum mengenal agama Islam dan agama Kristen itu kerja sama-sama mencari orang untuk dimasukkan agama mereka masing-masing, masuk agama Islam juga masing-masing. Tetapi kalau di luar daerah yang terpencil seperti di kota-kota, saudara kita masih ketuk-ketuk pintu orang, pintu rumah orang. Masih ada nggak? Ada. Benar masih ada ya di daerah sini masih ada begitu. Kalau masih ada, alhamdulillah saya terusin nih. Kalau sudah nggak ada, berhenti saya pulang. Karena masih ada, nah makanya saya dan teman-teman di Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid, ya, saya bergabung di dalam sebuah Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid yang memang tugas kami adalah membantu orang yang mau masuk Islam, juga kami membina orang-orang yang sudah masuk Islam itu supaya menjadi Muslim yang kafah. Kemudian kami juga melakukan perang pemikiran, ya. Sekarang sudah nggak ada zamannya lagi perang fisik. Kita melakukan perang pemikiran. Perang pemikiran itu apa? Perang pemikiran itu saya langsung to the point aja. Di Quran ada ayat yang berbunyi bahwa janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab, betul Pak? Kecuali dengan apa? Cara yang paling baik. Nah, itu adalah yang kami anggap sebagai perang pemikiran, ya. Makanya alhamdulillah saya ditunjuk sebagai ketua Litbang di Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid tersebut, dan saya ditugaskan untuk berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Masya Allah. Tugas saya itu begitu ya. Tapi kita berdebat itu dengan pendeta bukan untuk cari musuh. Saya dengan para pendeta yang saya ajak debat itu kami berteman baik. Setelah berdebat ya walaupun mereka sampai keluar otot begitu, sampai teriak-teriak, setelah itu kita bisa ngopi bareng, kita bisa makan bareng, kita masih berteman. Ya, kita bukan cari musuh, kita hanya adu argumen dari perspektif masing-masing atau membicarakan topik khusus dengan seilmiah mungkin. Nah, kami tidak boleh berdebat tanpa tanpa dokumen. Ini dokumen yang saya punya. Ini baru sebagian kecil ya, kitab-kitab yang saya punya, kitab-kitab mereka. Kemarin di masjid apa ya? Hah? Musab Bihin. Ada seorang profesor ikut ikut kajian seperti ini. Lihat kitab-kitab saya yang saya keluarin, saya bayarin 100 juta atau gitu. Saya nggak jual 100 juta. Bukan karena saya nggak butuh duit, nyarinya susah gitu. Setengah mati nyarinya, kadang harus titip orang dari luar kota, kadang harus titip orang dari luar negeri gitu. Tetapi kenapa saya paksa harus mendapatkan kitab-kitab seperti ini? Karena memang ini senjata yang saya bisa pakai untuk melawan mereka. Kitab-kitab mereka itu sebenarnya adalah musuh utamanya mereka sendiri. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Nanti saya tunjukin Pak ya. Jadi tugas saya harus berdebat dengan para pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Tahun lalu saya berdebat 2 kali. Nah, tahun sebelumnya lagi saya juga berdebat 2 kali. Tahun ini saya baru berdebat 1 kali. Masih ada 1 bulan saya ajak pendeta, susah bener. Jadi sekarang saya susah nyari pendeta. Dengar-dengar tadi kata di sini gudangnya pendeta, betul ya? Betul. Betul ya? Oh berarti nanti boleh ya minta tolong ya cariannya. Loh, kita bisa berdebat dengan para pendeta itu dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling bersahabat. Tidak harus bermusuhan, tidak harus saling tunjuk-tunjuk begini enggak. Ya, saya kalau berdebat, saya sewa hotel, saya sediakan kamar yang baik, makanan yang enak buat para pendeta. Saya kasih transport pulang pergi, nanti saya kasih tambahan lagi amplop, ada isinya loh ya, bukan amplop kosong.
Setiap kali debat, satu kali di hotel, saya habis uang nggak kurang dari 70 juta. Nggak kurang, pasti habis segitu ya, dengan segala keperluannya. Tetapi tujuan kita berdebat itu bukan kita mau adu, bukan kita mau gagah-gagahan atau apa. Tetapi ada sesuatu harapan yang kami miliki. Waduh, makasih banyak. Ini teh khusus. Ini, beras lagi ya. Oh, iya. Tadi saya ditawari, Pak, es teh tawar, es teh pahit atau es teh manis? Saya biasa kalau di Jakarta bilang es teh tawar itu ya tawar gitu. Di sini, masya Allah, pahitnya bukan pahit. Ya, alhamdulillah ya. Harus tinggal di sini dulu berarti 3 bulan mungkin ya. Nah, jadi pengalaman kita mengadakan debat-debat seperti itu, kami selalu harus bisa membawa dokumen yang paling dalam tanda kutip itu apa? Mematikan. Mematikan dalam arti mematikan argumen. Ya. Kita kalau berdebat, kalau kita perhatikan nih ya, debat-debat zaman dulu, ustadz-ustadz kita, misalnya siapa yang tidak kenal almarhum Syekh Hamid Hidayat? Kenal ya? Dr. Zakir Naik? Wah, luar biasa. Siapa yang bisa ngalahin Dr. Zakir Naik ya? Saya merasa nggak ada gitu ya, saya merasa nggak ada. Belum lagi ustadz-ustadz yang di Indonesia, sebut saja siapa? Ustadz Ababan ya. Kemudian ada almarhum Ustadz Insan Wakoginta ya. Karyanya saya bawa di sini. Kemudian ada Ustadz Yai Wawo, ini belum pernah debat. Ustadz? Oh, kok Dodi? Enggak, ini saya lagi bicara sebelum zaman saya. Ustadz-ustadz kita itu rata-rata berdebat dengan pendeta, yang diperdebatkan itu rata-rata topiknya itu Yesus Tuhan atau bukan. Betul nggak? Betul. Ya, rata-rata yang diperdebatkan itu. Kenapa? Karena memang antara Islam dan Kristen itu kan memang ada satu sosok, yang satu dianggap Tuhan, yang satu menganggap hanya nabi. Yaitu siapa? Isa alaihissalam atau Isa putra Maryam. Mereka sebut Yesus, gitu kan? Yesus sama Isa sama nggak, Bu? Ada yang sama, ada yang beda, gitu ya. Saya kasih tahu, Bu ya. Yesus sama Isa orangnya sama, sosoknya sama, profilnya sama, cuma ceritanya yang berbeda. Ya, cerita di Bible dengan cerita di Quran, ceritanya yang berbeda, tapi orangnya sama. Ya, kata Yesus itu baru ada di tahun kira-kira 1600-an, Bu. Baru 1600-an. Jadi kalau pada abad pertama Masehi yang disebut dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu, ada orang manggil Yesus gitu, dia nggak bakal nengok. Nama aslinya bukan Yesus gitu. Nama aslinya Iso, bahasa Aramaik, bukan Iso Babat, Bu. Iso nama Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Aramaik. Nama dalam bahasa Ibraninya Yesua. Ya, dalam bahasa Yunaninya, karena bangsa Israel waktu itu sedang dijajah oleh bangsa Yunani, nama Yunaninya Isus. Belum ada Yesus, belum ada. Baru Isus gitu ya. Baru abad 16 ada ditemukan huruf J. Jadi bahasa Inggrisnya baru ada Jesus. Tahun 1632 baru ada kata Jesus. Tahun 1750 kata Jesus baru masuk Bible. Bible, Bu ya, jangan Alkitab, Bu ya. Bible. Ke Indonesia tahun kira-kira tahun 1900-an atau mungkin awal abad ke-21 baru masuk ke dalam Bible bahasa Indonesia ada kata Yesus, gitu ya. Nah, jadi saya kembali lagi, ketika saya berdebat itu saya selalu berusaha tidak menghasilkan yang ujungnya lakung dinukum waliadin gitu maksudnya. Kalau kita berdebat hanya memperdebatkan Yesus itu Tuhan atau bukan, kan ujung-ujungnya lakung dinukum waliadin. Mereka mau menyembah Yesus, mereka punya hak. Kita mau menganggap Nabi Isa hanya sebagai hamba Allah, sebagai Nabi juga hak kita. Ya kan? Masing-masing punya hak. Kalau begitu kan berarti lakum dinukum waliyadin.
Betul kan? Saya nggak begitu puas Bu kalau debatnya cuma begitu doang. Kita mau bertahan bagaimana kasih ayat Quran, nah, mereka nggak percaya ayat Quran kan cuma mereka mau bawa Bible, kita nggak percaya juga, lah kan nggak ketemu gitu. Yang satu bilang ini Tuhan, satu bilang Nabi, ya masing-masing jalan gitu ya. Tetapi saya lebih suka ketika saya berbicara dengan mereka pendeta, yang saya bicarakan keotentikan daripada kitab mereka. Ya, artinya kitab mereka itu ayat-ayatnya sahih nggak gitu. Pakai bahasa sahih Pak. Biar bapak-bapak paham begitu maksudnya apa gitu sahih. Kalau bilang sahih bapak paham kan maksudnya kan. Nah, kalau saya bilang nggak otentik gitu nanti pada bingung apa gitu ya. Ketika saya debat sama pendeta, yang saya bawa yang begini Bu. Nah, ini salah satu karya daripada almarhum Ustadz Insan Momoginta, ya, menerjemahkan buku judulnya The Five Gospel ke dalam bahasa Indonesia, sehingga ini luar biasa sangat bermanfaat buat orang-orang yang belajar Kristologi. Saya kalau debat, yang saya bawa kitab ini Bu. Nah. Ada yang pernah lihat Bu? Kalau yang ini pernah lihat ya Bu ya? Hah? Pernah dong? Pernah. Kalau di gereja kan pasti ibu-ibu banyak yang bawa ini ya. Nanti bawanya ada yang begini gitu ya. Kalau yang ini tebal Bu, susah, nggak bisa digini, nggak bisa. Apa ini? Ini apa? Ya. Kalau yang ini kitab Bible-nya Kristen, tapi ini yang khusus yang punya jemaat biasa. Kalau yang ini yang punya biasanya calon-calon pendeta, calon-calon pastor gitu ya. Kenapa lebih tebal? Karena di dalamnya selain ada ayat juga ada catatan kakinya, seperti tafsir gitulah, ya. Kalau yang di sini kan ini cuma ayat-ayat aja. Tapi kalau di sini ini ada ayat segini, ada tafsir segini, ya. Nanti ini ada, nah, ini ayat segini, ini ada tafsir. Ayat segini ada tafsir. Jadi ini lebih tebal. Memang tafsirnya itu menceritakan tentang ayat-ayat yang ada di atasnya. Itu asalnya dari mana, ada kejadian apa, terus apa namanya, otentik atau enggak gitu, ya. Kalau saya debat sama pendeta, kalau pendeta itu tahu, pernah punya ini, pernah belajar ini, ketika saya pegang, ketar-ketir nggak pendetanya? Pasti ketar-ketir. Karena mereka tahu isinya. Ya. Jadi ketika saya tanya kepada pendeta, Pak Pendeta, contoh misalnya, surat 1 Yohanes 5 ayat 7, kan? Ayat yang mengajarkan Trinitas dalam agama Bapak. Itu firman Tuhan atau bukan Pak? Gitu. Tapi saya nanya sambil pegang ini. Dia ketika melihat ini bilang, nggak berani dia bilang ayat firman Tuhan. Dia bilang, bukan. Pelan-pelan ngomongnya, bukan. Kenapa? Kalau dia bilang firman Tuhan, saya tinggal buka di sini, saya bacain, saya suruh kameramen zoom, lebih parah lagi tuh. Mau baca nggak? Mau dengerin? Contoh. Saya kasih contoh, tapi contoh yang saya kasih ini adalah yang dianggap sebagai bukti bahwa di dalam kitab mereka ada ajaran Trinitas. Trinitas Bu? Tahu Bu Trinitas? Oh. Nggak boleh kencang-kencang Pak ya, ngomong Trinitas di sini Pak. Trinitas ya. Akidahnya mereka mempercayai bahwa Tuhannya Esa, tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi ya. Tuh makanya cari saya nunjukin selalu 3. Karena ada 3 pribadi. Orang Kristen kalau ditanya Tuhannya berapa? 1. Benar 1, benar 1. Tapi mereka bisa manifestasi dalam 3 pribadi. Bapa, Firman, Roh Kudus. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham Bu? Paham? Enggak paham. Alhamdulillah Bu kalau nggak paham. Kalau Ibu paham bahaya malah Bu. Ya. Itu adalah ajaran kepercayaan mereka. Itu kita harus hormati ya Bu ya. Jangan dihina Bu, nggak boleh dihina. Ya tetap harus kita menghargai mereka. Supaya apa? Supaya mereka juga melihat akhlak kita.
Kalau kita menghina agama mereka, bagaimana mereka mau tertarik dengan Islam? Itu yang nggak boleh, ya Bu ya. Jadi mereka mau mempercayai atau mau menyembah apa saja, asal mereka mengaku Tuhannya Esa, diakui oleh pemerintah, dilindungi oleh pemerintah, kita nggak boleh ganggu, kita nggak boleh hina. Kita, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memerintahkan kita supaya kita tidak menghina sesembahan mereka, ya kan? Karena apa? Kalau kita menghina sesembahan mereka, nanti mereka bisa menghina Allah Subhanahu Wa Taala tanpa pengetahuan, ya. Jadi karena ibu-ibu, bapak-bapak di sini 20%, bapak-bapak dan ibu-ibu harus bisa menunjukkan sinar Islam. Sinar Islam dalam hal ini ada akhlaknya Islam yang baik itu bagaimana? Supaya mereka kepengen sendiri, nggak perlu dirayu-rayu gitu, ya. Tetapi yang saya mau bacakan di sini, ini adalah yang dianggap sebagai ayat yang mengajarkan Trinitas. Oke, minta tolong Ustaz bacain Ustaz. Ya, tapi jangan pakai bismillah, Tat. Baca aja, nggak usah pakai bismillah aja. Yang mana? Nah ini ada di surat, atau nggak usah pakai mic lah, surat itu tadi mic-nya nggak jelas. Udah benar? Bisa. Ada di dalam Quran lagi, di dalam Bible surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ini nama suratnya. Ini yang saya garis bawahi nih dari angka 7. Sebab ada 3. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, Tiga. dan ketiganya adalah satu. Tuh. 8, dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi, Ya. roh, dan air, dan darah. Cukup sampai di bumi ya. Iya. Di sini ada catatan kaki nih. Ayat 7 sampai 8, kalimat di dalam surga sampai di bumi, keterangannya begini. Bagian ayat ini tidak mendapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible dalam terjemahan bahasa Latin di abad keempat. Terus Bagian ini dikiranya asli sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. apa tuh? Pasti tidak asli. Ya ngomong ini ya. Kita kan cuma baca ya. Bapak Ibu harus percaya sama Ustadz ini loh, dia yang baca loh, bukan saya loh. Ya, kalau saya yang baca, Bapak Ibu boleh curiga sama saya ngarang-ngarang gitu. Ini dia yang baca, benar kan? Tulisannya begitu ya? Mau diulang nggak Bu? Mau diulang? Nggak usah ya, cukup ya. Ya, ketika saya pegang ini, pendeta itu tahu isinya seperti itu. Saya tanya, ayat itu firman Tuhan bukan? Kalau dia benar-benar belajar ini, dia akan bilang bukan. Ketika orang nonton, orang yang menonton debat, pendeta bilang itu bukan firman Tuhan, dia tepuk tangan dong gitu. Ya bukan makanya selalu tepuk tangan. Maksudnya yang nonton debat saya. Nah, bukan maksud saya yang nonton debat saya. Ketika mendengar pendeta bilang itu bukan firman Tuhan, ya penonton pasti tepuk tangan gitu maksudnya. Ya. Terus di dalam sini, di dalam kitab ini ada surat yang namanya surat Ibrani. Ya, namanya surat Ibrani. Saya tanya ke pendeta itu, Pak Pendeta, surat Ibrani itu karangan siapa? Pendeta itu bisa bilang, Pak, tidak diketahui. Ya, yang nonton pasti tepuk tangan lagi gitu loh. Masa di dalam kitab yang namanya kitab suci ada surat yang tidak diketahui siapa yang nulis? Ada ayat yang bukan firman Tuhan. Penonton muslim maksudnya dengar begitu, ya kan pasti senang Bu. Berarti pendeta itu mengakui ini bukan kitab suci. Gitu. Saya tanya ke pendetanya, Pak Pendeta, itu kitab yang Bapak pegang itu kitab suci atau bukan? Saya bilang. Dia bilang bukan. Walaupun pendeta itu bilang bahwa dia tetap beriman kepada Yesus, itu hak dia, ya. Itu adalah
hak yang dilindungi oleh negara. Mereka tetap boleh menyembah siapa saja, itu hak mereka. Yang penting mereka bilang Tuhannya Esa. Karena Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi mereka mau mendefinisikan Trinitas bagaimanapun, kalau mereka bilang Tuhannya Maha Esa, ya diakui oleh negara. Gitu kan? Kita tidak boleh mengganggu, gitu ya. Tetapi dalam hal ini, kalau dulu pendeta dan ustadz-ustadz kita berdebat Yesus Tuhan atau bukan, yang ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin, kalau saya berdebat dengan pendeta dengan ini, terus kemudian mereka sendiri sudah tahu, mengakui, efeknya bagaimana, Bu? Hah? Saya nggak butuh pendetanya masuk Islam, saya nggak menargetkan pendetanya masuk Islam. Orang yang nonton kan, gitu. Orang Islam yang nonton, hatinya, imannya kan pasti lebih kuat, ya kan? Kalau orang-orang yang bukan Islam, yang nonton gimana, Pak? Makin goyang. Makin galau dia. Coba kalau bapak-bapak yang sudah akrab dengan Quran, ada catatan tadi seperti itu. Quran, surat Al-Fatihah misalnya, ayat ketiga ini pasti tidak asli. Gimana, Pak, dengarnya? Bacanya gimana, Pak? Pasti galau, pasti marah, ya, pasti kacau pikirannya. Ini bisa saya dapatkan nggak gampang gitu. Saya dapat ini lewat teman saya di MUI, Pak. Kalau saya tanya teman orang Kristen gitu, ada yang punya ginian? Nggak ada. Yang punya ginian biasanya pastor-pastor. Saya dapat dari teman saya di MUI, ya. Jadi bukan hanya dari sini yang bisa kita pakai sebagai sumber atau dokumen yang bisa untuk berdebat. Banyak lagi yang begini. Ini ada yang bertanya juga nanti kok. MUI itu apa, Oh? Majelis Ulama Indonesia. Oh, kirain ada singkatan yang lain gitu. Majelis Ulama Indonesia, ya. Cuman saya memang sering komunikasi dengan anggota MUI, khususnya dari lembaga namanya LDK, Lembaga Dakwah Khusus, ya. Lembaga dakwah khusus ini yang mengatur atau menangani masalah-masalah pemurtadan, aliran-aliran sesat, gitu, ya. MUI khusus lembaganya LDK. Kemudian kitab-kitab yang lain yang saya punya, ini ada kitab yang namanya Tanah, bukan tanah ini ya, bukan tanah kuburan ya. Tulisannya Tanah, TANACH. Tanah ini kitab sucinya orang Yahudi. Nah, ya Yahudi ya, bukan Kristen ya. Ini kitab sucinya orang Yahudi. Tulisannya dalam bahasa Ibrani. Begini. Sama seperti tulisan bahasa Arab, ditulis dari kanan ke kiri, Pak. Ya. Ini ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Kitabnya orang Yahudi ini terdiri dari 39 surat. Saya pakai istilah surat aja ya, biar Bapak-Bapak Ibu familiar gitu, akrab gitu. Kitabnya orang Yahudi ini ditulis kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi hampir 500 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Ya, sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir atau dilahirkan ya. Kitab ini kira-kira di abad ketiga sebelum Masehi itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Nah ini, jadi kitab namanya Septuaginta. Ngomong-ngomong nih di masjid buka kitab-kitab suci orang lain nggak apa-apa? Tanya dulu ya, izin dulu, nanti diprotes. Ini ngapain belajar kitab orang gitu. Ini kitab terjemahan Yunani ya, diterjemahkan dari kitab sucinya orang Yahudi. Kitab yang bahasa Yunani ini diterjemahkan atas perintah Raja Mesir, namanya Raja Ptolemy II, yang menerjemahkan rabi-rabi Yahudi, jumlahnya 70 orang. Makanya disebut Septuaginta atau disingkat LXX gitu. LXX angka Romawi artinya 70 ya. Kitab ini sebelum ini juga kan abad ketiga sebelum Masehi, berarti sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir ya. Jadi beredar terus sampai abad kedua, ketiga, keempat, terjemahannya di resensi namanya. Di resensi itu apa namanya ya? Dikritik terjemahannya, diubah-ubah sama bapak-bapak gereja.
Sampai akhirnya di abad keempat, kitab ini dipakai sama orang Kristen. Kristen kan timbulnya di abad pertama, ya. Mereka punya kitab sendiri, namanya Perjanjian Baru. 27 kitab atau 27 surat, ya, kitabnya orang Kristen. Di abad keempat, hampir 400 tahun setelah Nabi Isa diangkat, kitabnya orang Yahudi yang terjemahan bahasa Yunani ini dijadikan satu sama kitabnya orang Kristen. Ditempel begini. Nah, inilah yang jadi kitabnya orang Kristen. Gitu. Kalau ini kitabnya Yahudi masih dalam bahasa Ibrani, kalau kitabnya orang Kristen dari kitabnya Yahudi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Terus masalahnya di mana? Emang ada masalah? Emang nggak boleh? Kata orang Kristen gitu ya. Kan itu kitab-kitab yang bisa dipakai buat siapa aja yang percaya gitu katanya. Masalahnya kitabnya orang Yahudi ini setelah diterjemahkan menjadi kitab Yunani ini dan terjemahannya diubah-ubah, maknanya jadi berbeda gitu. Ya. Kalau orang Yahudi dikasih yang terjemahan Yunani, nih kamu baca nih sama kok, nggak bakal mau orang Yahudi, sama orang Yahudi dibuang ke tempat sampah ini gitu. Kenapa? Karena maknanya sudah beda dengan ini maknanya. Ya? Apa? Asli Yahudi. Ini, ya ini kitab yang dipakai sama Yahudi. Tapi masalah ini Taurat asli itu bukan, urusannya nanti Pak, lain lagi ceritanya. Ya. Jadi ketika yang ini sudah dijadiin satu sama kitabnya orang Kristen, kitab ini seolah-olah meramalkan datangnya Yesus di dalam kitab yang ini. Kalau yang ini ditanya ke orang Yahudi, ada nggak ramalan buat Yesus di sini? Nggak ada, kosong, nihil gitu. Karena terjemahannya sudah diubah-ubah, makanya jadi seolah-olah Yesus sudah diramalkan di sini dan penggenapannya dari sini gitu. Ya, buktinya mana? Bisa saya ini semua. Cuman saya nggak perlu bahas detail itulah ya. Bapak Ibu nanti bisa cek di YouTube saya. Karena itu per topik, ya itu per tema. Jadi kalau mau bahas satu tema itu bisa 2 jam gitu. Ya, kelamaan. Intinya begitu. Jadi ini kitabnya orang Kristen yang sudah bertransformasi dari kitabnya orang Yahudi. Ya, makanya agama Kristen itu agama yang sangat berbeda dengan agama Yahudi. Ya, kan ada agama Yahudi, ada agama Nasrani atau Kristen, dan ada agama Islam. Terus kalau Islam ini apa agama baru gitu? Agama baru di abad ke-7 gitu, kira-kira gimana? Lah kan kitabnya baru ada di abad ke-7 Pak. Agama baru dong Pak. Pada ragu-ragu bapaknya nih. Ya, jangan ragu-ragu Pak. Islam bukan agama baru. Kenapa? Karena Islam mempercayai dari mulai Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Bahkan agama Yahudi aja nggak mengakui Adam sebagai Nabi loh. Ya, mereka berpatokan hanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi kan ceritanya mirip-mirip. Katanya Quran dengan kitabnya orang Yahudi sama orang Kristen. Bahkan nama-nama nabinya aja banyak sama, ya kan? Nanti ada nabi di sini Abraham. Di Yahudi Abram jadi Abraham. Nanti di Quran jadi Ibrahim. Cuman kalau kita orang Islam menyebut nama nabi, tambahin alaihi salam. Ya. Nanti ada lagi Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. 25 nama Nabi yang ada di dalam Quran, termasuk Nabi Muhammad SAW ya, berarti 24 sebelum nama Nabi Muhammad SAW. Itu ada di kitabnya orang Kristen. Yang ini gitu. Yang ini. Nah ini. Ada di sini gitu. Cuma nama-namanya mungkin sedikit berbeda. Kalau di Quran Nabi Idris alaihissalam, nanti di Bible apa. Kalau yang mirip-mirip namanya sama, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau Isa sama Yesus tadi saya udah bilang sama. Tetapi kalau ditanya, berarti kalau gitu Quran nyontek dong. Quran nyontek kitab Yahudi sama kitab orang Kristen dong. Buktinya ada tuh Nabi Isa atau Yesus
Terus yang di kitab Yahudi ada nama nabi-nabi, ada Nabi Ayub alaihissalam. Berarti nyontek no? Gimana Pak kalau dengar gitu Pak? Hah? Hah? Menyempurnakan. Yang disempurnakan apa aja Pak? Apa yang disempurnakan? Syariatnya betul, ya syariatnya betul. Tapi kalau ditanya itu nama-nama nabinya kok sama? Berarti nyontek. Hah? Enggaknya gimana? Enggaknya gimana? Harus bisa jawab loh, harus bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, ngapain saya jauh-jauh ke sini Pak? Gitu. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar kisah di dalam Quran nama Nabi Nuh alaihissalam mabok anggur telanjang? Nggak ada. Nggak ada. Pernah nggak dengar cerita Nabi Harun alaihissalam Pak ya, abangnya Nabi Musa alaihissalam nih, bikin patung sapi untuk disembah Bani Israel? Tidak. Nggak ada. Siapa Pak yang bikin patung sapi di Samiri. Al-Baqarah? Samiri. Pernah nggak Bapak Ibu baca di Quran cerita Nabi Daud alaihissalam berzina atau apa ya namanya ya, selingkuh lah gitu dengan Binor? Tahu Binor Pak? Bini orang. Loh, nggak nyampe sini ya istilah itu ya, nggak nyampe ya. Oh enggak ya. Oh berarti cuma di Jakarta doang yang tahu Binor ya berarti ya. Kalangan tertentu aja. Oke, ya. Nggak pernah baca kan Nabi Daud alaihissalam berzina dengan istri orang di Quran, ada nggak? Nggak ada. Pernah baca nggak di Quran Nabi Ayub alaihissalam dicobai atau diberi ujian menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah SWT? Pernah baca nggak? Pernah baca nggak di Quran Nabi Sulaiman alaihissalam sempat musyrik? Nggak pernah kan? Itu nabi-nabi semua kan Pak? Di dalam Quran Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam. Satu lagi, pernah baca nggak di Quran Nabi Lut alaihissalam menghamili 2 anak perempuannya? Tidak. Nggak pernah. Itu 6 namanya yang saya sebutkan tadi, nama-nama nabi, itu adalah nama nabi-nabi yang dimuliakan. Betul kan? Di Quran kan? Mungkin salah satu atau 2 dari nabi ini pernah berbuat kesalahan. Tetapi setelah berbuat kesalahan, apa? Bertobat. Ya kan? Cuman sampai berbuat kesalahan, tidak sampai maksiat gitu. Kan nggak sampai sama Binor gitu loh Pak. Bagaimana sekarang kalau Quran, di dalam Quran tidak ada cerita-cerita begitu, bagaimana bisa Quran disebut menjiplak kitab mereka kalau di dalam kitab mereka kisahnya begitu Pak? Di dalam kitab ini ceritanya begitu. Nabi Daud menghamili istri panglima tentaranya sendiri. Tentaranya sendiri ini sama Nabi Daud dikirim di paling depan lagi perang biar cepat mati gitu Pak. Bener cepat mati, setelah mati baru istri diambil gitu. Bener, ini semua ada ceritanya di sini gitu. Ya. Karena itu bagaimana ceritanya Quran menjiplak kitab mereka. Justru yang ada di dalam Quran, nabi-nabi tersebut adalah nabi-nabi yang apa? Maksum. Betul ya Pak ya? Yang maksum artinya yang terjaga gitu. Jadi artinya sebenarnya di dalam Quran, kisah-kisah nabi yang diceritakan di dalam Quran itu sebenarnya digunakan oleh Allah SWT sebagai pengingat, ya, juga sebagai pengoreksi. Jadi di apa namanya? Dipulihkan namanya itu dalam Quran. Kalau di kitab-kitab mereka nih, mohon maaf, itu nabi yang kurang ajar atau Allah yang salah pilih nabi gitu. Sampai begitu Pak, nabi Pak. Bayangin. Kalau Bapak baca, aduh, nggak tega Pak, bener ya. Kalau mereka bilang, ya mereka nabi kan juga manusia gitu. Ya betul, nabi manusia, tapi kalau begitu apa Allah nggak tahu kalau sebelum mereka diutus jadi nabi, Allah apa nggak tahu mereka bakal berbuat seperti itu gitu. Salah pilih kalau begitu. Ya berarti makanya saya biasa tanya ke pendeta, Pak kalau gitu tuh nabi yang kurang ajar atau Allah yang salah pilih pendeta Pak? Allah salah pilih nabi gitu. Ya. Jadi bagaimana mungkin Quran disebut menjiplak kitab mereka? Di dalam Quran memang
Fungsinya, Quran membenarkan kitab-kitab yang sudah diberikan sebelumnya kepada Bani Israel. Yaitu apa? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Ada 3 kan ya? Sedangkan yang di sini ada 5 kitab Musa yang disebut sebagai Taurat oleh orang Yahudi. Ada 1 kitab namanya Mazmur, oleh kita kenal dengan nama Zabur, ya. Kemudian kalau kitabnya orang Kristen yang ini ada 4 gospel yang disebut dengan Injil. Ini di sini tulisan Injil, nih. Tulisan Injil, ya. Tapi pertanyaan kita adalah, apakah yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang disebut dalam Quran itu ini dan ini? Tidak. Taunya dari mana? Karena sudah banyak dirubah. Yang dirubah Dari masa ke masa. dari masa ke masa. Tapi kalau bilang dirubah, berarti ini apakah tulisan Nabi Musa alaihissalam? Tulisan manusia. Kalau tradisi Yahudi bilang ini tulisannya Nabi Musa loh. Apakah kita berani mengatakan ini tulisannya Nabi Musa alaihissalam? Tidak. Tapi Ustadz harus belajar, harus bisa membuktikan. Buktinya mana kalau ini bukan tulisan Nabi Musa? Rabi Yahudi punya otoritas, punya argumen juga loh. Saya bisa membuktikan bahwa ini tidak ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam. Tidak ditulis oleh pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Karena ditulisnya atau disusunnya baru kira-kira 450 sebelum Masehi, ya kan? Sedangkan Nabi Musa alaihissalam hidupnya abad berapa? Abad 14. Berarti Nabi Musa alaihissalam ke sini jaraknya hampir 1000 tahun. 1000 tahun. Ya. Jarak dengan Nabi Daud alaihissalam hampir 500 tahun. Gitu. Nah, kalau yang ini, yang disebut dengan gospel, jaraknya dengan Yesus itu kira-kira 20 tahun baru ada gospel. Ya, 18 sampai 20 tahun lah. Kalau Quran dari mulai Nabi Muhammad SAW wafat sampai menjadi mushaf Quran berapa tahun, Pak? Iya, ketika dinasti kekhalifahan Utsman bin Affan Waktu sahabat Abu Bakar belum ada. belum dibukukan. Yang disimpan sama Hafsah siapa? Apa itu? Yang disimpan oleh Hafsah, putri daripada Umar bin Khattab. Quran cuman belum apa ya, masih lembaran-lembaran suhuf kalau Iya, dibilang. tapi sudah disatukan kan? Sudah jadi mushaf kan? Iya. Berarti Quran sudah ada tidak sampai 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kan itu yang jadi master yang dipakai ketika zaman Utsman lagi. Kan pinjem itu kan? Iya. Tim kodifikasi yang dipimpin oleh sahabat Sa'id bin Sabit meminjam mushaf yang disimpan oleh Hafsah putri Umar bin Khattab kan? Iya. Berarti kan sudah ada masternya, sudah ada mushafnya. Bentuknya bukan begini, beda bentuknya. Saya nggak bicara bentuk buku begini ya. Zaman dulu belum ada bentuk begini, tapi sudah dikumpulkan, sudah diperiksa ayatnya, sudah diperiksa bunyi ayatnya, dan sudah disusun urutannya. Betul kan? Betul. Surat-suratnya, ayat-ayatnya sudah disusun. Cuman mungkin belum seperti mushaf yang kita lihat zaman sekarang. Belum ada tanda bacanya, belum ada nomor ayatnya, gitu kan? Tetapi tidak sampai 2 tahun, mushaf Quran sudah jadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Sedangkan ini paling dekat 20 tahun. Yang ini 1000 tahun dan 500 tahun dari narasumber gitu. Tetapi ini tadi saya bilang 20 tahun, itu baru ditulisnya, belum jadi Bible-nya. Bible-nya orang Kristen yang ini, yang kita pegang, yang kita lihat sekarang ini selesainya baru akhir abad 4 Masehi. Berarti jaraknya hampir 400 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam. 400 tahun kan. Quran nggak sampai 2 tahun gitu. Ketika zaman sahabat Utsman bin Affan itu diulang, hanya diulang karena apa? Karena banyak orang Islam yang membaca Quran dengan dialek berbeda sampai ada yang mau bunuh-bunuhan gitu. Yang di Azerbaijan, di perang di Azerbaijan. Kalau zaman
sahabat Abu Bakar, Quran dibuatkan mushaf karena apa? Karena banyak penghafal Quran yang tewas di perang Yamaman. Betul kan? Bahkan ada manuskrip Quran yang disimpan di Universitas Birmingham, Inggris, Belanda. Birmingham ya. Itu dicek pakai karbon. Setelah dihitung jarak waktu ditulisnya, bedanya sama Nabi Muhammad SAW, itu jaraknya cuma 45 tahun. Jaraknya, perbedaannya, cuma 45 tahun. Berarti orang yang nulis, itu orang yang mengenal narasumber. Ibaratnya orang yang pernah jalan-jalan bareng, orang yang pernah perang bareng gitu. Nah, kalau yang ini, kitabnya orang Kristen, yang khususnya yang 4 gospel ya, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang sama orang Kristen disebut Injil, itu yang nulis siapa nggak tahu. Nama-namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah nama-nama yang diatributkan oleh Bapak Gereja di abad kedua. Yang pertama oleh Santo Papias tahun 130 Masehi. Yang kedua oleh Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Jadi ahli-ahli perjanjian baru sekarang, mereka sudah berani memastikan bahwa yang menulis 4 gospel itu bukan saksi mata langsung, ya, juga bukan orang yang mengenal saksi mata langsung. Artinya orang-orang yang nulis itu orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, ibaratnya orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus gitu. Ya, ini yang ngomong orang-orang yang mempelajari ini loh, bukan saya loh. Mereka yang ngomong gitu. Nah, jadi kalau kita sekarang umat Islam sudah mengetahui kebenaran Quran, ada yang meragukan kebenaran Quran? Nggak ada. Sudah pelajarin, Bu? Sudah pelajarin tafsirnya, maknanya, hubungannya dengan sains zaman sekarang itu sudah, Bu? Oh, belum. Nanti segera belajar, Bu ya. Tapi kalau Ibu sudah baca, Ibu baru baca aja nih, sudah dapat pahala. Ibu baru dengar orang baca pun sudah dapat pahala, ya kan? Walaupun Ibu mungkin belum tahu hikmahnya apa, makna dan tafsirnya, yang penting Ibu sudah baca, Ibu sudah dapat pahala. Nanti kalau sempat misalnya Ibu belajar tentang ayat-ayat Quran dan hubungannya dengan sains zaman sekarang, itu sudah hampir 1000 ayat sudah terbukti. Mana? Tanya jawab? Ya, nggak usah tutup. Jadi maksud saya, kita umat Islam, kita sudah diberikan anugerah yang sangat besar. Kita sudah diberikan mukjizat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Quran. Kita harus pegang Quran, walaupun Bapak Ibu mungkin belum mempelajari sampai sejauh bagaimana gitu ya. Tetapi kita semua sudah diberikan nikmat Islam dengan Quran, yang insya Allah nanti jadi saksi kita di Yaumul Kiamat ya. Maka itu kita mari sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang menyaksikan dan mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan juga insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah SWT. Gitu ya? Amin. Insya Allah ya Bu ya. Baik, saya serahkan ke Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ini begitu padat. Sebenarnya kalau lihat waktu nggak cukup ya kan? Ya. Sebab apa? Kristolog itu membandingkan Injil, membandingkan Bible, membandingkan Taurat, membandingkan Quran. Yang mana nih yang orisinil katanya? Nah, tadi pesan Koko, karena kita ini tinggal di daerah minoritas, dakwahnya dengan bilhal, dengan senyum. Senyum juga bagian dari dakwah. Masya Allah. Ini untuk mempersingkat waktu. Nah, ini saya kasih 3 penanya untuk bapak-bapak maupun 3 penanya juga untuk ibu-ibu. Nah, nanti modelnya langsung saja gitu ya Bu. Nanti dengan adab, kalau mau nanya biasakan angkat tangan. Nah, begitu langsung. Oh, alhamdulillah sudah ada 1 penanya. Ada lagi? Satu aja dulu. Langsung aja satu.
Terima kasih Ustaz atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang rasanya bisa bertemu dengan Koh Dondi pada kesempatan yang baik ini di masjid yang luar biasa. Izin Koh mau sedikit bertanya mengenai tadi disebutkan di dalam kitab suci mereka itu ada nabi-nabi yang bagi kita nabi-nabi itu adalah kita yakini sebagai nabi. Ada Daud, Musa, Isa dan segala macam tadi. Kita meyakini itu adalah benar-benar nabi utusan Allah dan diceritakan di dalam Al-Quran. Namun sebagaimana Koh katakan tadi, di kitab mereka nama-nama itu juga disebutkan, tapi dengan bentuk cerita yang berbeda. Jadi pertanyaan kami, bagi kita mereka adalah nabi utusan Allah. Apakah bagi mereka, keyakinan mereka, nama-nama itu juga adalah nabi yang harus mereka yakini sebagai utusan Tuhan? Itu aja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi seperti saya jelaskan, umat Yahudi sendiri, Pak, ya, yang punya kitab ini tidak mengakui atau tidak menyebut Adam sebagai nabi. Itu beda ya. Kalau di dalam Yahudi, mereka mempunyai kurang lebih ada 48 nama nabi, ya. Tambah 7 lagi nabi-nabi perempuan. Dan Perempuan. ada nabi perempuan ada. Di Kristen juga ada nabi perempuan. Kalau yang di Kristen juga sama. Mereka sebagian besar Kristen, yang awam ya Pak ya, yang awam ya. Mereka menganggap Daud bukan nabi, Sulaiman bukan nabi, hanya raja. Ya. Tetapi saya punya kitab, cuman saya nggak bawa. Namanya Kitab Taurat, Zabur, Injil. Dalam bahasa Indonesia terjemahan tahun 1912. Nabi Daud disebut nabi, Sulaiman disebut nabi. Kemudian ada catatan kaki Nabi Ismail malah. Ya, itu memang cukup unik itu kitab itu. Jadi di dalam Kristen sendiri ada perbedaan. Ada yang menganggap ini nabi, ada yang bukan gitu. Di dalam Yahudi tadi juga begitu. Cuman sampai dari mulai Nabi Abraham. Ke atasnya bukan nabi. Gitu Pak ya. Silakan yang lain. Nih, sebelum nanti bertanya Bu, perkenalkan namanya ada siapa, dari mana. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pertanyaannya Bu. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mau bertanya kepada Koh Dondi. Nama saya Junaid Bangun. Yang ingin saya tanyakan, di Bible itu banyak sekali kata-kata yang mirip dengan yang di Islam. Contohnya seperti Allah, Rasul, dan lain sebagainya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa pemerintah ya tidak melarang hal itu kepada lembaga Alkitabiah Indonesia dalam hal seperti itu? Kan ini sungguh termasuk penistaan agama bagi Islam sebenarnya, kalau menurut saya seperti itu. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang begini Pak. Saya dan teman-teman, khususnya yang di Jawa Timur Pak ya, kami sudah membentuk aliansi ya, untuk mengurusi masalah tadi yang penggunaan kata Allah di dalam kitab mereka. Hal itu dulu pernah dituntut malah Pak, pernah dilaporkan sampai ke pengadilan, sampai sidang. Yang menuntut ke LA itu malah orang Kristen sendiri Pak. Tapi yang nuntut waktu itu bukan lembaga, perorangan. Sudah sempat sidang sekali dua kali, tapi akhirnya di stop oleh pengadilan karena yang menuntut dianggap bukan lembaga. Tentang penggunaan kata Allah di dalam Bible, yang mana kita bacanya jadi Allah gitu ya, karena nggak ada tasdidnya Pak. Jadi itu mereka juga punya dasar. Tapi dasarnya itu berbeda atau standarnya berbeda atau
tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Maksud saya begini, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Tuhan itu artinya sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Kata Allah, tulisannya ALLAH, itu definisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Orang Islam bacanya Allah. Ya Pak ya. Jadi ketika kitab mereka menggunakan kata Allah di dalam kitab mereka, tetapi bukan sebagai nama Tuhan, itu yang mereka tujukan untuk umat Islam. Saya ada dokumen Pak, namanya Verhandelingen nomor 82. Verhandelingen itu bahasa Belanda Pak. Ya. Itu dokumen pada masa penjajahan Belanda, kira-kira tahun 1936 baru mulai dimasukkan kata Allah ke dalam kitab mereka. Kenapa? Karena memang mereka merasa proses penginjilan mereka kepada umat Islam waktu itu tidak begitu mulus, tidak begitu berhasil gitu Pak. Memang Kristen mulai dari Indonesia Timur ya. Kemudian mereka menyusun tentara dari Maluku dibawa ke Jawa. Tentara ini untuk menyebarkan agama Kristen gitu. Waktu itu ada ungkapan begini Pak, di antara mereka ya, di antara kalangan orang Belanda itu, bahwa untuk menebang sebuah pohon yang besar itu, kita harus menggunakan kampak yang gagang kampaknya berasal dari pohon itu. Yang dimaksud apa? Kata Allah Pak. Makanya mereka menggunakan kata Allah di dalam kitab mereka. Salah satu tujuannya adalah untuk mendekati atau untuk menarik umat Islam ke agama mereka. Jadi walaupun sudah dilakukan puluhan tahun, umat Islam juga saking toleransinya, jadi nggak ada yang protes sampai ke jalanan, gitu Pak ya. Sampai sekarang ya mereka menggunakan kata Allah di dalam kitab mereka, tetapi bukan sebagai nama Tuhan, tetapi sebagai sebutan umum Pak. Sebutan umum. Ada ayat bunyinya, jangan ada Allah lain di hadapanku, gitu kan. Ya kan nggak masuk buat kita gitu loh. Kalau umat Islam ditanya nama Tuhan kita siapa, semua jawabnya mudah, Allah gitu, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau di kitab mereka kata Allah jadi sebutan, bukan nama gitu loh. Mohon doanya, saya dan teman-teman di Jawa Timur juga sedang menyusun strategi bagaimana kita bisa menuntut hal ini ke Lembaga Alkitab Indonesia Pak. Ya, cuman nanti planningnya bagaimana saya nggak bisa ngomong di sini Pak. Gitu. Ya Pak ya, silakan. Masya Allah. Ini cukup Pak? Cukup. Ada lagi? Coba dari ibu-ibu dulu. Ibu-ibu dulu ya Pak. Perkenalkan apa ya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Yanti Pan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti Pan ya Pak Ustadz. Kebetulan saya juga mantan kafir. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah dibawa sama suami tercinta. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertanyaannya, Ko Dondi, Yeah. Berhubungan juga dengan keimanan saya, karena masih mungkin ilmu saya masih di bawah, ya kan? Saya belajar untuk terus berhijrah. Semakin saya belajar, kok cobaan kayaknya makin bertubi-tubi. Yang dari anak-anak, ekonomi, keluarga, apalagi ya kan? Yang menjadi sering dilema sama saya itu ya mungkin karena iman saya yang belum stabil ya Pak Ustadz ya. Jadi saya hanya ingin simple sih, tips aja bagi saya bagaimana mengatasi iman yang naik turun. Itu aja. Ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Ustadz. Masya Allah. Ini Ibu kalau dibeliin emas mau dong Bu? Kalau dibeliin emas pasti mau kan Bu?
Ibu kalau suruh milih emas, milihnya yang 24 karat, 23 karat, atau yang 22 karat, atau yang 18 karat, Bu? Saya udah tebak, pasti Ibu pilih yang 24 karat kan? Nah, kenapa Bu, Ibu pilih yang 24 karat? Kenapa? Mahal Ibu ya? Murni gitu ya? Lebih susah mana Bu, bikin emas 24 karat sama 22 karat? Hah? 24 karat. 24 karat. Ibu saya gambarkan sebagai emas. Ibu kalau lagi diuji, itu ibu artinya sedang ditempa, diproses menjadi sesuatu yang lebih berharga, lebih mulia. Itu Bu ya. Setiap hari ibu harus hanya perlu bersyukur. Ibu coba pikir-pikir, ingat-ingat lagi kapan terakhir ibu bersyukur. Betul ya, Ted ya? Betul. Kalau ibu nggak mau ada ujian di dalam hidup, ibu udah nggak ada gunanya lagi hidup di dunia, Bu. Bener. Setiap nafas hidup kita ini adalah ujian. Ya Bu ya. Tinggal bagaimana kita menghadapi ujian ini dengan kekuatan yang pasti kita ditolong Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan kita ujian melebihi kekuatan kita. Jadi yang pertama kita lakukan adalah bersyukur, bersedekah. Ibu coba terakhir kapan ibu bersedekah nih? Baru itu kan karena kotak jalan ya Bu. Oh, karena kotak jalan. Aduh, enggak. Coba Bu, ibu ingat-ingat kalau ibu bersedekah itu ibu sedang berbisnis sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbisnis kan ada yang diberikan, ada yang ditungguin Bu, ya kan? Tapi ibu harus motivasinya sedekah itu harus benar-benar lillahi ta'ala Ibu ya. Bukan untuk pamer depan temennya nih Bu, enggak. Insya Allah ibu bersedekah. Allah sudah janjiin mau dibalas Bu, pasti Bu. Pasti dibalas. Enggak mungkin kebaikan seorang manusia di bumi, apalagi dia muslim, apalagi dia mukminin, melakukan sedekah nggak dibalas, nggak mungkin. Saya sudah buktikan Bu. Ketika saya dulu baru masuk Islam, saya juga mengalami hal-hal seperti ibu lah. Waduh, ini kok bisnis kok kayaknya seret bener gitu kayaknya. Saya tanya ke guru-guru saya, kenapa ya begini ya? Itu coba sedekah, bersyukur, bersedekah, jangan lepas dari komunitas Islam. Karena berbahaya Ibu ya, kalau ibu sedang ada dalam ujian, ibu melepaskan diri dari komunitas, ya, dari teman-teman Islam, sesama orang beriman, itu sangat-sangat berbahaya Bu. Tapi bersyukur harus, bersedekah jangan sampai enggak Bu. Dah gitu aja. Saya ngasih tahu dari pengalaman saya Bu ya. Kalau ibu sudah berani bersedekah, ibu harus berani menunggu pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pembalasannya pasti jauh lebih baik, pasti jauh lebih bagus. Kalau sekiranya ibu merasa belum dibalas dengan kebaikan, ya itu yang dibutuhkan oleh ibu adalah apa? Kesabaran. Kesabaran ibu nggak mungkin melewati batas kita. Insya Allah Bu. Ya Bu ya. Selalu ingat emas 24 karat tuh. Silakan yang lain. Ada tipnya terakhir nih Bu. Ketika nanti sujud, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Engkau yang memiliki hati dan engkau yang membolak-balikan hati. Condongkanlah hati ini dalam keimanan dan ketakwaan kepadamu. Ada juga selalu ayat yang dibilang dalam Al-Quran, wasta'inu bisobri wassalah. Terima dulu dengan sabar, baru minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kapan? Ketika sholat. Masya Allah. Ada lagi nih Bu, Pak. Oh, aduh. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi nama saya Saryani Pak. Oh. Tapi Apa udah kenal? Saya pikir Ibu Andika namanya. Itu anak. Panggil iya. Ibu Dika. Alhamdulillah saya nggak mau bertanya Pak. Tapi saya mau bersaksi sedikit di sini gitu. Kayak di gereja aja bersaksi ya. Jadi apa bahasanya ya Pak? Apa? Apa? Alhamdulillah. Pakai bahasa yang keren dikit Bu. Saya mau sharing gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Itulah Pak. Makanya saya perlu belajar. Iya kan? Perlu belajar dari
umat-umat kita ini gitulah. Terus alhamdulillah saya kalau semakin diuji semakin kuat, Pak. Nah, Semenjak anak waduh. saya hijrah ke Brastagi ini, alhamdulillah semakin kuat ujian buat saya. Semakin kuat. Ya. Tapi alhamdulillah semakin kuat ujian sama saya semakin buka YouTube dengar kajian orang-orang mualaf. Semakin kuat lagi iman saya. Alhamdulillah ya Allah. Saya makin diuji, saya makin kuat gitu. Tapi saya baru 2 tahun mualaf ini. Pas 2 tahun ini saat ini. Alhamdulillah. Yang saya syukurin lagi, saya undang Koh Dondi ke sini. Alhamdulillah. Allah kasih jalan yang mudah. Masya Allah. Itu yang saya apakan, Pak. Alhamdulillah. Makanya intinya hidup ini harus tetap bersyukur dan tetap jalankan ibadah 5 waktu dan sunah-sunahnya. Pernah saya waktu anak saya yang sakit ini pergi ninggalin saya, itu udah hampir gila saya, Pak. Hampir gila. Karena saya sampai ke Lau Gedang pergi 4 hari tanpa sinyal. Cuma suara-suara burung di sana sunyi Saya sampai putus asa, ya Allah, kenapa hidup saya makin sengsara ya Allah? Kenapa saya begini ya Allah? Tapi karena itu tadi Al-Quran obat penenang, Masya Allah. Tanpa minum obat saya tenang. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kayaknya dijawab atau enggak kok? Saya mau jawab. Saya mau jawab. Nah, karena gini, jadi buat Bapak Ibu yang belum kenal dengan ibu ini, anaknya ibu ini namanya Andika. Ya, Andika itu tahun lalu itu menghubungi saya lewat Instagram. Dia mengatakan bahwa saya seorang mualaf, gitu ya. Terus dia bilang dia sedang cari pekerjaan. Saya waktu itu memang sedang butuh kameramen, editor, gitu. Ya sudah, saya suruh datang aja. Saya berusaha tidak punya suzon pada siapa-siapa. Datanglah Andika ke kantor saya. Terus kita, itu kenapa tuh? Erik turun kameranya. Terus Andika setelah saya interview, akhirnya saya terima jadi editor di kantor saya. Ya, dia mengaku sebagai seorang mualaf, katanya baru setahun, terus menceritakan tentang ibunya, menceritakan tentang adiknya ya Bu ya, menceritakan tentang ayahnya. Ya, yang apa-apa, kita sambil sedang menjalankan channel. Andika membantu saya. Saya tanya, kamu udah bisa baca Quran belum? Katanya bisa tapi lupa katanya. Ya sudah, pokoknya kamu dan saya kita sama-sama belajar. Jadi saya kan terus setiap ada waktu saya selalu manggil guru privat. Jadi si Andika saya suruh belajar Iqra di studio Bu, gitu. Untuk mengingatkan dalam seminggu 2 kali gitu ya. Saya juga sekarang mau mohon maaf sama ibu nih. Kalau Andika saya sudah anggap sebagai seperti anak saya sendiri ya, umurnya. Jadi sering saya komelin Bu. Kalau dia lagi kurang disiplin gitu ya. Jadi ini mumpung ketemu ibunya saya jadi ngomong terus terang aja ya. Makanya mudah-mudahan Andika lebih rajin lagi, sekolahnya mudah-mudahan sukses gitu ya di Padang ya. Baik, terima kasih. Dan saya satu hal Bu, saya datang sini ya atas undangan ibu yang mungkin ibu juga nggak tahu bagaimana caranya saya bisa datang sini. Saya mau kasih tahu Bu, pertemuan 2 orang di dalam Islam itu tidak ada yang kebetulan. Ya Bu ya, apalagi pertemuan berapa orang ini, coba lihat baca gini banyak. Ini juga tidak ada yang kebetulan. Jadi yang kita perlukan hanya kesabaran dan bersyukur. Sudah aja Bu ya. Alhamdulillah. Silakan yang lain. Masya Allah. Ini kita kasih kesempatan satu penanya lagi ya kok. Soalnya. Ibu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Desa Amburidi, Kecamatan Kutabulu, Kabupaten Karo, yang dimana kami termasuk minoritas di sana. Saya mau tanya sama Koko, Injil Barnabas dengan Injil yang ada sekarang ini sama atau berbeda atau sesuai sama yang ori yang pertama kali dikeluarkan?
Terima kasih kok. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemana-mana saya ceramah pasti yang ditanya Injil Barnabas. Nah, yang Bapak maksud Injil Barnabas itu yang mana? Ada 3 soalnya. Turki. Oke. Yang di Turki itu adalah yang disebut dengan Gospel Barnabas yang ditulis kira-kira abad ke-13, diterjemahkan ke bahasa Italia dan Spanyol abad 15 dan 16. Kalau yang di Turki itu yang kertasnya udah warna hitam, tulisan emas, itu yang diterjemahkan ke bahasa Italia, ya. Itu berarti yang ini terjemahan dalam bahasa Inggris. Ini sih diterjemahkan di tahun kira-kira tahun 1907. Ya, nanti ada yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, cuman saya nggak bawa. Tapi berarti bukan yang ini ya. Ini juga ada Epistle of Barnabas. Kalau ini ditulis abad kedua Masehi. Kalau yang di Turki itu tadi abad ke-13 Masehi ya. Yang ditanya apakah sama dengan yang ini gitu? Ori zaman Nabi Isa. Oh, oke. Oke, tadi kan saya tanya, Nabi Isa nulis kitab Injil nggak? Kan nggak. Jadi sebenarnya ini menurut akademisi ya, yang disebut dengan Injil Barnabas yang di Turki itu yang menulis atau yang mengarang itu ditengarai seorang Muslim, bukan orang Kristen, ya, orang Muslim, tapi yang tidak tahu persis sejarah dan tradisi bangsa Yahudi, ya, yang dimaksud adalah yang di sini. Jadi di sini banyak sebutan-sebutan yang anakronitisme, sebutannya tidak sesuai dengan zamannya. Ya. Yang kedua, di dalam kitab ini juga ada sebutan yang tidak sesuai dengan akidah kita. Maksudnya apa? Yang disebut Al-Masih di dalam Quran itu siapa? Di dalam Quran yang disebut Al-Masih itu siapa? Isa alaihissalam. Di sini yang disebut Al-Masih Nabi Muhammad SAW. Beda kan? Beda. Satu yang nulis orang Islam. Kedua banyak anakronitisme. Ketiga ada yang tidak sesuai dengan akidah umat Islam. Jadi ini tidak pernah saya pakai buat debat. Ya, ini saya nggak pernah pakai buat debat karena ini juga ditolak sama Kristen gitu. Nah kalau ini ditolak sama Kristen buat apa saya pakai gitu? Apalagi tidak sesuai dengan akidah kita. Ya Pak ya? Alhamdulillah. Walaupun ada yang begini nih Pak. Ini ada gospel-gospel yang tidak masuk ke dalam kitabnya orang Kristen nih di sini. Dan ada yang cocok dengan Quran. Artinya apa yang cocok dengan Quran? Yang disalib bukan Yesus. Nah, ya ini juga punya Kristen yang kalah saingan gitulah. Ya, jadi di awal-awal itu Kristen banyak, golongannya bukan cuma satu. Ada Kristen Gnostik, Kristen Arianisme, Kristen Nazarin, Kristen Ebionite, sama Kristen Paulin. Kristen Paulin ini yang mengikuti pemikiran Paulus, yang digandeng oleh pemerintahan Romawi, yang akhirnya menang secara politik. Gitu. Yang lain-lain dihancurkan, dimusnahkan, diungsikan dan segala macam. Ada sebuah kitab Kristen namanya Kristen Basilidean yang mengatakan bahwa yang disalib bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene. Nah, di Quran disebutkan, ya kan, Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi diserupakan. Cuman yang diserupakan siapa kan tidak ditulis di Quran. Hanya ada tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir menyebutkan yang diserupakan Yudas Iskariot. Nanti tafsir Ibnu Abbas yang disalibkan adalah murid Nabi Isa alaihissalam yang paling muda, gitu aja. Ya, tapi selama Quran tidak menuliskan siapa, kita nggak usah berasumsi. Gitu.
Oke, baik, silakan. Masya Allah, ini tadi sesi penanya terakhir ini kok. Karena waktu yang tidak memungkinkan. Nah, ini maghrib kita jam 6.20. Ini saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Koko atas ilmunya, atas kesempatan waktunya bisa bergabung dan bersilaturahmi di Kabupaten Karo, khususnya masyarakat Muslim yang ada di Kabupaten Karo. Ini dari ujung ke ujung ada semua ini kok. Masya Allah. Dai-dai pelosok ada, dai kondang, dai podium sama dai pelosok juga ada. Alhamdulillah. Ini Masya Allah. Untuk sesi penutup, banyak sebenarnya yang mau kita paparkan. Intinya kita sedang memasuki perang Ghazul Fikri, perang pemikiran. Makanya dalam Al-Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena. Makanya ayat yang pertama kali turun, Iqra, kita disuruh untuk membaca. Bagaimana kita bisa membaca keadaan? Bagaimana dakwah biar lebih melezit? Koko dakwahnya dengan media sosial. Ini Masya Allah, ini bisa kita tiru nih. Yang ustadz-ustadz milenial. Beliau ini ustadz digital. Jadi banyak, sampai saya pun bingung apa yang mau saya sampaikan. Sebab sudah disampaikan semua. Nah, semoga iman kita semakin bertambah. Sebagaimana tadi, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Engkau yang pemilik hati, engkau yang membolak-balikan hati, ya Allah. Condongkan hati ini dalam keimanan dan ketakwaan. Ada masalah, terima dulu dan ceritakan ketika sholat. Wasta'inu bisobri wassalah. Mungkin ini dari kami. Ada statement terakhir kok? Udah cukup tadi sih, udah cukup. Kata-kata terakhir untuk motivasi. Emang saya mau kemana? Closing statement. Closing statement. Kata-kata terakhir kata tadi. Kalau terakhir di Kabupaten Karo kok. Emang saya mau ditembak atau gimana? Ada kata-kata terakhir gitu? Ya, ya. Kita di dalam Islam diajarkan bahwa kita diperintahkan mengimani dan mempercayai kitab-kitab yang Allah turunkan, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan kami, mana itu kitab Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam ayat itu? Apakah kitab yang Kokoh tunjukkan tadi itu yang dimaksud? Kan saya udah bilang bukan. Hah? Kan saya udah bilang bukan. Bukan ya? Iya. Berarti bukan. Bapak nanya mana yang asli gitu ya? Iya, yang asli yang mana gitu. Oke. Baik, ini Sekian salam. Ini sebagai yang paling akhir dari paling akhir gitu Pak ya. Karena mungkin tadi memang saya belum sempat jelaskan ya. Jadi gini Pak, Quran menyebutkan ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Okay. Yang dimaksud dengan kata kitab itu apa Pak kira-kira menurut Bapak? Wahyu yang dituliskan. Betul. Selain itu ada lagi nggak Pak? Selain wahyu yang dituliskan, kata kitab artinya, ada lagi nggak kira-kira Pak? Pedoman. Apalagi? Petunjuk. Apalagi? Hukum. Ketetapan, ajaran, aturan ya. Jadi kata kitab itu tidak harus berbentuk buku Pak. Arti kata kitab dalam bahasa Arab selain daripada wahyu yang dibukukan, juga bisa berarti hukum, ketetapan, aturan, perintah dari Allah SWT terhadap suatu kaum tertentu Pak. Gitu. Saya tadi kan sudah buktikan bahwa di dalam kitab mereka tidak ada nama Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf 157. Makanya itu udah pasti bukan Taurat dan Injil gitu Pak. Kalau saya membuat pernyataan begini, nanti kalau salah tolong dikoreksi ya Pak ya. Yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak Pak? Ya. Wahyu bentuknya gimana Pak?
Wahyu. Wahyu kan adalah pesan atau pengetahuan yang diterima langsung oleh sang nabi. Iya kan? Bisa aja langsung masuk dalam kolbunya nabi yang disampaikan kepada salah satu kaum, dalam hal ini Bani Israel. Yang disampaikan oleh nabi itulah yang disebut dengan kitab. Hukum, ketetapan, perintah dari Allah SWT untuk suatu kaum tertentu gitu, Pak. Nah, ketika nabinya sudah wafat atau sudah diangkat, kemana wahyunya, Pak? Yang ikut sama nabinya gitu. Jadi kalau ditanya mana kitab aslinya, maksudnya buku atau apa gitu? Hah? Kan tadi saya sudah tanya, Nabi Musa menulis kitab Taurat nggak? Katanya enggak. Nabi Isa menulis kitab Injil nggak? Katanya enggak. Ya, jadi itu bukan tulisan Nabi Musa, bukan tulisan Nabi Isa, bukan tulisan Nabi Daud alaihissalam. Itu adalah tulisan dari orang-orang yang jauh setelahnya. Bahkan dari Nabi Musa 1000 tahun, Nabi Daud alaihissalam 500 tahun, Nabi Isa alaihissalam tadi 4 abad, ditulisnya 30 tahun, tapi menjadi kitab 4 abad, Pak. Di Konsili Kartago namanya, tahun 397. Nah, gitu ya. Jadi itu bukan kitab Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran. Oh, bukan ya. Tapi kalau ditanya, masih ada nggak Pak sisa-sisa firman Tuhan di situ? Masih ada. Masih ada. Nanti kajian berikutnya Pak ya, kalau saya diundang lagi Pak ya. Amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini kode berarti ya. nih. Insya Allah kita undang lagi nanti kok. Nah, insya Allah kalau masih ada ayat-ayat yang saya bisa tunjukkan, beberapa ayat dan cukup banyak yang berkesesuaian dengan Quran Pak. Ya, contoh dalam hal ibadat, contoh dalam hal akidah, ya, contoh juga di dalam hal konsep keselamatan, banyak masih ada. Ya, tetapi itu yang kalau disebut sebagai firman Tuhan itu sudah banyak bercampur dengan yang batil. Gitu. Dah itu aja. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Jelas Ustaz? Siap, jelas. Alhamdulillah. Ini kayaknya waktu sudah habis. Ini kita tutup dengan doa ya Ustaz ya. Hah? Doa kafaratul majelis. Oh, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.